uh, sudah ada yang saya sudah kirim di Edmodo itu. Nah, jadi sebenarnya setelah saya pikir-pikir kuliah secara online ini ada positifnya juga. Kenapa? Karena materi perkuliahan yang kita bahas secara daring ini bisa kita, kalau kalian misalkan mau lihat lagi, bisa ditonton lagi berulang-ulang ya. Jadi ada positifnya juga. Kalau di kelas kan kecuali ada yang rekam videonya pada saat perkuliahan baru kita share baru bisa. Tapi ini kan bisa kita tonton berulang-ulang. Kalau ada yang belum dipahami pada saat perkuliahan bisa dilihat lagi videonya sehingga kita kalau ada yang mau ditanyakan bisa boleh lewat baik itu di langsung di WA saya atau lewat Edmodo juga silakan ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai saja lanjutkan materi yang lalu. Baik. Yang lalu kita sudah sampai di sini ya. Sudah sampai pada menggabungkan agregat itu dengan cara menghitung modulus halus butir. Profira? Kira. Kita sudah sampai menghitung modulus halus butir. Kalau ditanya sama senior nanti, dengan menggunakan metode pengambilan itu. Coba tolong tenang dulu. Tidak, saya minta semua nomor. Kram. Ada di grup sini. Ikram, tenang. Mati ya nama senang. Supaya LDK itu satu kita tahu itu di mana-mana orangnya. Kalah, stiker itu bang. Jadi coba di off dulu anunya, mikrofonnya. Semua ya. Oke, kita lanjut. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang ini. Sekarang kita mau lanjutkan lagi menghitung apa? Ya, jadi sebenarnya perhitungan penggabungan agregat ini ada dua macam. Ada menggunakan metode modulus halus butir, ada juga dengan menggunakan metode grafik. Jadi metode halus butir itu kita sebut sebagai metode analitis, kemudian yang satunya lagi menggunakan metode grafis. Sebenarnya pada prinsipnya kedua metode ini sama sih sebenarnya. Cuman kalau metode grafis kita tidak membuat perhitungan MHB lagi. Jadi MHB ini kita tidak hitung lagi. Cukup langsung menggunakan persen lolos dari agregat ini. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan metode analitis, kita harus menghitung ini dulu. Tapi kalau kita tidak menggunakan, artinya kita menggunakan metode grafis, cukup dengan mendapatkan data ini, ya, data ini, lolos pasir dan lolos kerikil, kemudian cari berapa ukuran agregat maksimumnya. Nah, kalau di sini 40 misalnya, kemudian yang ketiga, setelah dapat agregat maksimumnya berapa, kita harus mengetahui berapa sih spesifikasinya. Nah, yang ini, kurva 1 sampai kurva 4 ini harus kita ketahui untuk agregat maksimum. Nah, ini tidak perlu menghitung modulus halus butir lagi. Itu kalau kita menggunakan metode grafis. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama adalah dari data analisa saringan, tentukan persentase lolos kumulatif masing-masing agregat itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kita tentukan metode
berapa sih lolosnya yang ini ya, yang ini tadi contohnya. Kemudian setelah itu tentukan pula gradasi maksimum agregat. Ya, yang ini. Jadi kalau setelah kita ketahui gradasi maksimumnya, otomatis kita mengetahui berapa sih spesifikasinya seperti yang sudah dijelaskan di minggu lalu ya. Kalau agregat 40, ya spesifikasinya ini. Jadi kita berusaha sih kalau bisa dia masuk di antara kurva 2 dan kurva 3. Tetapi kalau memang tidak mendapatkan material seperti itu, kita buat dia masuk di antara kurva 1 dan kurva 4. Waktu kita untuk sesi pertama ini sisa 10 menit. Saya lanjutkan aja nanti 10 menit ya. Nanti 10 menit setelah putus, nanti kalian gabung lagi. Jadi kita lanjutkan lagi untuk 10 menit ke depan. Itu langkah pertama tadi. Langkah kedua, gambarlah bujur sangkar ukuran 10 x 10 cm. Jadi bujur sangkar atau menggunakan kertas grafik boleh. Setelah itu, persen lolos saringan untuk agregat kasar kerikil digambarkan pada sebelah kanan, skala 0 sampai 100. Ya, kemudian sebelah kirinya itu adalah agregat halus. Persen lolos agregat halus digambarkan di bagian sebelah kiri skala 0 sampai 100 juga. Kemudian yang keempat, hubungkan titik tepi sebelah kanan dan kiri dari persen lolos saringan masing-masing untuk agregat saringan yang sama. Sekarang kita lihat langkah-langkahnya satu-satu ya. Ini ada contoh di sini. Ini ada contoh. Saya mau jelaskan contoh ini. Ini ya. Di sini ada contoh data analisa saringan. Kebetulan datanya beda dengan data yang kemarin ya. Ini metode grafis yang saya jelaskan. Langkah pertama tadi, dari data saringan tentukan persentase lolos kumulatif masing-masing agregat. Ya, jadi ini maksudnya. Data ini kita dapat dari percobaan analisa saringan di laboratorium, baik pasir maupun batu pecah atau kerikil. Kemudian langkah kedua, gambarlah bujur sangkar ukuran 10 x 10 cm. Nah, terlebih dahulu tadi menentukan ukuran gradasi agregat maksimum yang tadi kita jelaskan. Jadi grafik ini bujur sangkar ukuran 10 x 10 itu maksudnya ini. Ya, ini kebetulan digambar di Excel ya. Kalau kalian menggunakan kertas grafik juga boleh. Jadi ukurannya 10 x 10 maksudnya untuk membuat skala horizontal ini 10 cm ya. Kalau menggunakan kertas grafik ini 10 cm. 10, ini juga 10. Sehingga kita bisa membuat skala grafik 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Sama juga yang arah horizontal begitu, 0, 10. Jadi bujur sangkar bentuknya segi 4 ya. Horizontal dengan vertikalnya sama. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, hubungkan titik tepi sebelah kanan dan kiri dari persen lolos masing-masing fraksi untuk ukuran saringan yang sama. Garis-garis ini menunjukkan garis ukuran saringan dari persen lolos yang dimaksud. Jadi maksudnya begitu. Sekarang kita lihat dulu pasir, agregat halus ya. Tadi sudah disebutkan di situ persen lolos agregat yang ketiga ini ya tadi ya, digambarkan pada sebelah kanan skala 0 sampai 100. Jadi kerikil itu pada sebelah kanan. Ini ya, ini kerikil, ini pasir, pasir sebelah kiri. Hubungkan masing-masing lolosnya. Sekarang untuk kita lihat dulu pasir. Untuk saringan nomor 1/2, pasir itu yang lolos 100. Ini kan 100 ya. Ini 0, 100. Kemudian kerikil 100 juga, berarti garisnya ke sini dia. 100 sampai 100. Ini ditebalkan, makanya ini garisnya di atas ini agak hitam. Itu ditebalkan.
Kemudian 3/4 100 35,88. 3/4 pasirnya 100, kerikilnya 35,88. 100 titik ya. Pasirnya kerikilnya 35,88. Lihat ini. 10, 20, 30, 40 berarti 35 sekitar di sini. Ya, di sini titik. Buat titik. Buatlah garis. Hubungkan garis ini. Bengkok-bengkok, sorry. Ya. Itu ya. Kemudian begitupun saringan selanjutnya. Saringan 3/8, pasirnya 100, kemudian batu pecahnya 10,58. Titik di sini 100. Kemudian batu pecahnya 10,58. 10 ya di sini. Titik. Buat garis ini. Hubungkan dia antara kerikil dan antara pasir dan kerikil. Begitu seterusnya. Nah, yang nomor 4 ini ya. Jadi tulis itu ini tadi yang di atas ini tadi 1/2 yang paling atas ya. Kemudian 3/4. Jadi setiap garis itu ditandai ukuran saringan. Ini saringan nomor 3/8. Kemudian untuk nomor 4 76 ya, 76 di sini pasir kerikil 1,53. Hubungkan lagi garisnya. Nah, tandai bahwa ini dia grafik nomor 4. Gitu. Kemudian ya semua begitu ya. Bisa paham ini? Sampai di sini bisa paham? Semua ukuran saringan dibuatkan garis begini. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, sudah paham. Berarti kita sudah bisa ikuti semua garis ini. Kita buatkan garis ya, hubungan antara pasir dan kerikil. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat garis spesifikasi. Garis spesifikasi itu kita menggunakan spesifikasi dari ukuran agregat maksimum 40 tadi ya. Nah, berarti spesifikasinya 40 berapa? Masih ingat? Yang ini ya. Jadi kurva untuk 40 itu, untuk saringan 1/2 itu dia 100 sampai 100. Nah, kita buat sekarang garis speknya. 1/2 itu, ini saringan 1/2 ya, 1/2 sorry. Dia 100 sampai 100. Nah, ini kita tebalkan. Kemudian untuk saringan nomor 3/4, speknya itu adalah 50 sampai 75. Nah, nomor 3/4, nah 3/4, nah ini. Speknya adalah 50, mana 50? Ya ini 50 ya. Lihat garis 3/4. Garis 3/4 itu di sini ya. Ini garisnya kan, ini garis 3/4 ya. Ini 50. Tandai, hilang sini. Kemudian sampai 75, 70, 75. Nah ini. Ini 50 sampai 75, tebalkan ini garis ini, tebalkan. Tebalkan. Kemudian 3/8, 36 sampai 60. Ya ini garis yang 3/8 itu garisnya yang ini. Garisnya yang ini ya. Itu 36, 30 ini, 35, 36 ya di sini ya. 36 sampai berapa tadi? 60 ya? 60. Sampai 60. Ini garis 60. Ini.
tebalkan. Nah, begitupun seterusnya. Nomor 4, nomor 4, 24 sampai 47. Ya, nomor 4, 24 sampai 47. Ini nomor 4 ya. 24, 20 di sini, ini satu skala ini 2 ya. 24. 24 sampai berapa tadi? 47 ya. Sini.